Hai guys, masih tentang misteri rumah berhantu. Kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Hantu Rumah Ampera 2009. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali indahnya masa SMA, terutama setelah kelulusan. Adit dan Anissa, mereka sepasang kekasih. Adit memberikan hadiah berupa kotak musik. Kamu janjikan kalau kamu akan setia sama aku? Apapun yang terjadi. Film pun dimulai. 4 tahun kemudian, Anissa di London, sedangkan Adit masih di Jakarta mau pindah rumah. Kamu tahu nggak? Di sini tuh lagi dingin banget. Aku punya surprise loh buat kamu. Oh ya? Telepon ditutup karena ada panggilan dari Lulu. Aku harus pergi nih, ditunggu sama Bunda. Siapakah Lulu? Kita akan tahu nanti. Anissa menuju bandara. Di sisi lain, Adit telah sampai di rumah barunya. Ia membawa masuk barangnya yang dibungkus kardus. Barang itu dibawanya ke kamar. Anehnya, ada jendela yang masih terbuka. Bunda Widya juga beres-beres di kamarnya. Ia ngecek cerminnya. Anissa sampai di Bandara Suta. Anehnya, setiap ia mau naik taksi, selalu diselat orang lain. Entah bagaimana caranya, Anissa udah sampai di rumah. Ia menyiapkan kado untuk Adit. Di rumah Adit terdengar suara tangisan. Enak-enak tidur, ada yang menetes di pipi Adit. Esoknya mereka sarapan bareng. Bunda Widya juga bertanya tentang Lulu. Si Lulu apa kabarnya? Baik. Ntar malam kan acara ulang tahun kamu. Jangan lupa ya, ajak Lulu ke sini. Anissa sampai ke kampusnya Adit. Namun scene pindah ke perayaan ulang tahun Adit dan Lulu yang bagian memotret. Lulu juga memberi kado untuk Adit. Oh, bagus banget. Adit pun mengutarakan janji-janji manisnya. Aku akan selalu ingat sama kamu setiap aku lihat jam tangan ini. Mirisnya, Anissa hanya bisa menangis di luar rumah Adit. Tengah malam, Lulu telepon. Kamu harus lihat foto-fotonya, Dit. Seketika terdengar suara mengetuk jendela. Adit turun ke ruang perayaan tadi. Ia berfoto sendiri. Sekali dua kali jepret tidak ada apa-apa. Namun jepretan ketiga, ia pun menunjukkannya kepada Lulu. Apa karena belum diselamatin? Bunda Widya melanjutkan beres-beres. Ia menemukan foto Adit dengan Anissa. Ia pun membuangnya ke tempat sampah. Adit dan Lulu baru keluar kampus. Anissa pun mengejarnya. Namun anehnya, tubuh Anissa bisa nembus. Ketika mau belajar, kening Adit lagi-lagi ketetesan air. Tak ambil pusing, ia pipis. Lagi-lagi ada yang menetes. Adit juga ngecek bak mandi.
Bunda Widya sholat. Di tengah-tengah sholat ini ada seseorang yang jadi makmum. Allahu Akbar. Ia pun membangunkan Adit yang tidur di sofa. Ada yang ngikutin Bunda sholat. Adit mengira masih jam 3 pagi. Lihat udah jam berapa? Ada waktunya subuh lagi nih kan. Adapun alasan Adit tidur di sofa adalah Tadi aku juga ngalamin hal yang aneh di kamar. esoknya Bunda Widya melapor ke Pak Sony selaku pemilik rumah sebelumnya. Kalau memang rumah itu ada apa-apanya, ya tentu sudah saya katakan sekarang. Ia juga melihat kotak figura foto Adit dan Anissa belum diambil tukang sampah. Bitini, sini Bit. Kenapa sampah yang ini nggak sekalian dibuang sih? Adit makan di kantin. Ia melihat Anissa. Bit, lagi hujan. Yuk. Sampai di mobil, ia masih ngelamun. Mikirin tugas kuliah begitu banget. Terserah kalau kamu nggak percaya. Sampai di rumah, Adit langsung mandi. Selesai mandi, ia menuju kamar. Adit melihat kembali foto-fotonya bersama Anissa. Ia menelponnya, tapi Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Adit juga menelpon keluarga Anissa. Halo. Namun gak diangkat. Bunda Widya makan malam. Ia minta diambilkan minum. Bitini, tolong dong tambahin minuman saya. Anehnya, Butini baru masuk dari luar. Alarm berdering pukul 3 pagi. Adit pun kembali mendengar tangisan. Ia ngecek ke kolong tempat tidur. Esoknya, Adit bertamu ke tetangga sebelah bernama Bu Shana. Ia bertanya tentang masa lalu rumah barunya. Memang ada yang bilang kalau wilayah sini ini bekas area pemakaman. Tapi kalau peristiwa mengerikan seperti pembunuhan tidak pernah ada tuh. Tiba-tiba ia melihat sosok. Ibu tinggal dengan siapa di sini? Sendiri. Adit pun pulang. Bunda Widya tanya tentang Anissa. Anissa udah balik dari London. Si Bitini itu ngelihat orang yang mirip Anissa bolak-balik di depan rumah kita. Terlihat si Bunda nggak suka dengan Anissa. Bunda nggak suka kalau kamu masih berhubungan dengan Anissa. Bu Shana mengembalikan kunci Adit yang tertinggal. Maaf ya Bu Shana, saya belum sempat mampir loh ke rumah ibu. Tiba-tiba Bu Shana melihat sosok. Ia juga menyampaikan pesan ayahnya Adit yang udah meninggal. Anda masih secantik seperti dulu, walaupun hanya mandi sehari sekali. Bu Widya sholat. Selesai sholat, ia langsung tidur. Ia pun datang ke rumah Bu Shana untuk Apa ibu bisa menolong saya untuk mengusir makhluk-makhluk itu, Bu? Saya cuma bisa berkomunikasi dengan mereka. Adit dan Lulu baru pulang. Adit masuk rumah. Ia melihat Anissa kedinginan. Di sisi lain, Lulu merasa ada yang ketinggalan. Otomatis, ia melihat Adit bersama Anissa. Ketika Adit kembali, Anissa udah pergi. Bunda Widya nonton berita pesawat jatuh
di rute penerbangan London-Jakarta. Korban baru yang ditemukan oleh nelayan pagi tadi, Anissa Ambarwati. Ternyata Anissa nggak sadar bahwa dirinya udah meninggal. Ini kecelakaan pada pukul 3 dini hari. Bun, sholat apa sih jam 3 pagi gini, Bun? Polisi mengabarkan hal ini kepada orang tua Anissa. Esoknya, Adit datang ke pemakaman Anissa. Adiknya Anissa memberikan kado dari kakaknya. Ditemukan di dalam kopernya Kak Anissa, Kak. Mudah-mudahan isinya masih bisa terbaca ya, Kak. Isinya adalah pemotong kuku. Mengetahui hal ini, Bunda Widya membuangnya. Malam hari, adiknya Anissa nggak bisa tidur. Ia mendengar suara kotak musik. Ia pun ngecek ke kamar kakaknya. Tanpa pikir panjang, ia menutupnya dan langsung pergi. Ketika Adit tidur, arwah Anissa datang mengembalikan kado yang dibuang bundanya. Arwah Anissa juga ke kamar Bunda Widya. Ia mencari kado yang ia buang kemarin. Benar saja, kado itu udah ada di kamar Adit, lengkap beserta foto-foto di dalam kardus. Bunda Widya pun konfirmasi dengan Bu Shana. Ternyata semua ini dikarenakan Yang bikin janji dan gak bisa kamu tepatin. dan Anissa akan berhenti mengganggu mereka jika Sebelum kamu menuhin janji kamu ke dia, Dit. lagi-lagi adiknya Anissa nggak bisa tidur. Kali ini karena lolongan anjing. Tepat pukul 3 dini hari, suara kotak musik itu terdengar lagi. Tak hanya itu, ada yang menyelimuti tubuhnya. Ia pun memberikan kotak musik itu kepada Adit. Adit kembali melihat foto-foto di kamar. Ia pun membuka kotak musiknya. Ia mematikan lampu dan tidur. Tepat pukul 3 pagi, alarm berbunyi. Ia mendengar suara kotak musik. Ia pun menutupnya dan melihat ada seseorang menangis ketika dihampiri. Anu mas, itu mas, ibu. Tiba-tiba Bunda Widya terkapar di teras. Ia langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter sampai nggak tahu apa nama penyakitnya. Suplai oksigen ke otak tidak maksimal. Kondisi ibu Anda itu sekarang masih kritis. Lulu pun datang menenangkan Adit. Janji adalah janji, Adit. Adit pun ke makam Anissa. Di sisi lain, Lulu bunuh Dirman. Ia dibawa ke rumah sakit. Tirai ditutup, ada seseorang melintas. Disinilah nyawa Lulu nggak tertolong. Di ending, Adit memacu mobil dengan kecepatan kencang sampai-sampai menabrak orang. Namun setelah dicek nggak ada apa-apa. Karena ngelamun di tengah jalan, Adit pun ditabrak. Dan film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 4,9 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 5,2. Sampai di sini rangkum film Hantu Rumah Ampera 2009 dan see you next video.